Nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menempati posisi teratas dalam elektabilitas survei Cagup jelang Pilkada Jabar 2024, sementara nama politisi Partai Gerindra Deddy Mulyadi menempati peringkat kedua dalam elektabilitas tersebut. Lalu dengan kondisi ini apakah tetap rasional memajukan RK di Jakarta atau Pilkada Jawa Barat menjadi rasional dan juga menjadi muara bagi Ridwan Kamil di 2024 ini? Dan untuk menganalisanya sudah bersama kami ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum, selamat malam. Prof. Burhan, apa kabar? Malam Bram, baik Alhamdulillah. Alhamdulillah dalam kabar baik, dan kami juga masih menunggu Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia untuk bisa bergabung pada dialog kita malam hari ini. Prof, jadi saya ingin langsung saja masuk pada paling tidak ada beberapa simulasi begitu, salah satunya adalah simulasi 3 nama pada survei Anda. Ini ada nama RK, Deddy Mulyadi, dan juga Ilham Habibie. Kami akan tampilkan terlebih dahulu survei dengan simulasi 3 nama tersebut. Baik, ini kemudian RK dengan 56,3%, Deddy Mulyadi 35,1%, dan juga nama Ilham Habibie dengan angka 3,3%. Baik, Prof, jadi artinya dengan angka sebesar ini 56,3 pada simulasi 3 nama ini, Prof, artinya RK menjadi sangat rasional begitu di Jawa Barat dan mengecilkan kemungkinan untuk kemudian di Jakarta begitu, Prof? Ya secara elektoral RK lebih punya peluang untuk memenangkan pertarungan di Jawa Barat ketimbang di Jakarta. Jadi datanya tidak bisa bohong. Jadi meskipun kita tahu sekarang masih ada tarik-menarik terutama di tingkat elit partai koalisi pendukung Prabowo Gibran terkait apakah RK dibawa ke Jakarta ataukah tetap di Jawa Barat, tetapi secara elektoral memang Ridwan Kamil lebih mudah untuk bisa memenangkan pertarungan di Jawa Barat ketimbang maju di Jakarta. Karena di Jakarta medannya jauh lebih berat, ya, ibarat hutan rimba. Di Jakarta seorang Ridwan Kamil bertarung melawan mantan incumbent yang cukup kuat, yaitu Anies Baswedan. Sementara di Jawa Barat, Ridwan Kamil posisinya sebagai incumbent dengan approval rating yang sangat tinggi, yaitu 87%. Oke, Prof. Tapi kemudian jika kemudian melihat dari banyak simulasi begitu, ketika dibesarkan jumlah kandidatnya maka angkanya semakin mengecil. Apakah itu kemudian artinya orang tidak hanya melihat nama RK dan misalkan Deddy Mulyadi saja begitu? Apakah kemudian nama-nama lain pada elektabilitas di bawahnya itu akan juga menjadi variabel penting ketika berpasangan paling tidak dengan 2 nama ini, Prof? Sejauh ini nama-nama lain di luar dari Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi itu belum cukup kuat untuk menyumbang secara elektoral, baik ketika dipasangkan buat Deddy Mulyadi atau buat Ridwan Kamil. Jadi nama-nama lain yang kita survei itu belum menunjukkan kedikdayaan, dan ini memang wajar kalau kita lihat simulasi 26 nama, nama-nama lain di luar dari 2 tokoh Ridwan Kamil maupun Deddy Mulyadi itu elektabilitasnya sangat tidak kompetitif. Dan itu yang menjelaskan mengapa daya dongkrak elektoral mereka ketika berpasangan itu juga belum cukup dominan. Mungkin salah satu sebabnya karena mereka belum ditetapkan sebagai calon. Dan yang kedua, mesin partai belum bekerja. Jadi jangan lupa, kita punya pengalaman di beberapa pilkada di Jawa Barat sebelumnya, mesin partai terutama PKS itu cukup efektif untuk mengatrol elektabilitas calon yang mereka usung. Oke, baik. Nah sampai sejauh ini itu PKS belum menetapkan calonnya, dan karenanya mesinnya belum diberi pelumas yang bisa punya dampak elektoral buat calon yang mereka dukung. Oke, Prof, kalau kemudian artinya harus ada asosiasi begitu ya antara ketokohan dan juga partai untuk kemudian Anda mengatakan tadi mendongkrak mesin partainya, artinya seberapa penting itu nanti juga bisa mendongkrak 2 nama itu tadi, Prof? Nah terutama buat Deddy Mulyadi ya, kalau buat Ridwan Kamil kan sebenarnya relatif lebih nyaman ya. Kita tahu Ridwan Kamil belum bekerja secara efektif, terutama beberapa bulan terakhir. Beliau justru lebih banyak dibicarakan dalam konteks pilkada Jakarta. Sementara Deddy Mulyadi kan sudah cukup masif ya, memasang baliho dan alat peraga kampanye di banyak tempat di Jawa Barat. Memang ada kenaikan buat Deddy Mulyadi, kita harus akui itu ya, elektabilitasnya naik, tetapi masih berada di bawah Ridwan Kamil yang relatif belum bekerja secara elektoral di Jawa Barat, karena memang masih tarik-menarik, terutama
konteks Jakarta versus Jawa Barat. Oke. Tapi lagi-lagi kita harus menunggu lebih sabar karena pilkada juga masih 4 bulanan ke depan dan nama yang beredar masih sangat dinamis. Ya. Cair. Meskipun lagi-lagi terus terang nama-nama yang sudah dimunculkan oleh beberapa elit, misalnya seperti Ilham Akbar Habibie, itu juga sangat tidak kompetitif di Jawa Barat. Ya. Oke. Meskipun beliau sudah ditetapkan sebagai calon gubernur oleh Nasdem. Oke, yang menarik juga Anda juga membuat simulasi 3 nama tapi tanpa nama RK begitu ya. Nama Kang Demul ada 67,6%, Kang Bima Arya 8,9%, Ilham Habibie 7,9%. Artinya ketika tidak ada Ridwan Kamil atau RK berlaga di Jakarta, maka itu akan menjadi penguasaan dari Gerindra dan juga Deddy Mulyadi atau kemudian menjadi hutan rimba seperti yang Anda contohkan di Jakarta begitu, Prof? Ya, kita buat simulasi tanpa RK karena sampai sekarang masih terbuka kemungkinan RK dibawa ke Jakarta ya. Dan itu pula yang menjelaskan mengapa Ridwan Kamil didukung oleh Gerindra sebagai calon gubernur Jakarta, bukan Jawa Barat. Ya. Karena memang Gerindra punya motif elektoral kalau RK dibawa ke Jakarta, tentu akan memudahkan buat Deddy Mulyadi untuk memenangkan pertarungan di Jawa Barat. Dan kita juga tahu mengapa Ridwan Kamil begitu dipertahankan oleh elit Golkar, karena pertimbangannya juga sesederhana itu. RK lebih potensial membawa kemenangan buat panji-panji Golkar di Jawa Barat. Dan kita tahu Jawa Barat adalah populasi pemilih dengan jumlah terbesar se-Indonesia. Ya. Jadi ada kepentingan subjektif elektoral yang bertolak belakang antara Gerindra dengan Golkar. Tetapi asumsikan Ridwan Kamil dibawa ke Jakarta, itu ternyata ada sebagian pendukung Ridwan Kamil yang lari ke Bima Arya dan Ilham Habibie. Memang jumlahnya belum signifikan, tetapi jangan lupa Bima Arya naik cukup lumayan. Dari 2% ketika Ridwan Kamil disimulasikan berada dalam nama yang ditanyakan kepada responden, menjadi 8%. Naiknya kurang lebih 400% tuh buat Bima Arya ya. Meskipun lagi-lagi pendukung Ridwan Kamil tidak serta-merta lari ke Bima Arya atau Ilham Habibie saja. Banyak juga pendukung Ridwan Kamil yang memilih Deddy Mulyadi. Nah, penjelasannya ada di slide berikutnya yang kami presentasikan tadi, yaitu tingkat kedikenalan Deddy Mulyadi itu jauh lebih tinggi dibanding ya, Bima Arya dan Ilham Akbar Habibie. Baik, Prof. Jadi banyak orang yang tidak kenal Bima atau Ilham, dan ketika Ridwan Kamil di take out dari simulasi, mereka kenalnya cuma Deddy Mulyadi. Baik, itu yang menyebabkan 67% itu ya? Betul. Oke, Prof, ini yang menarik. Jadi artinya dengan dua kekuatan besar ini, paling tidak saya sebut ketokohannya saja, Deddy Mulyadi dan juga Ridwan Kamil begitu, artinya ini akan menyulitkankah kemudian mereplikasi koalisi Indonesia Maju di Jabar? Atau jangan-jangan ini akan menjadi dua kutub kekuatan Golkar dan juga Gerindra yang akan saling bertarung di Jabar nanti, Prof? Ya, memang kepentingan di tingkat pilpres dengan pilkada seringkali tidak sama, tidak linier, tidak sebangun ya. Karena kita mengenal istilah co-opetition, ya, cooperation plus competition. Nah, ada kerjasama tapi juga ada kompetisi. Di tingkat pilpres itu yang muncul adalah kerjasama karena calon terbatas. Kemudian saat yang sama ya terjadi koalisi untuk memuluskan calon yang diusung oleh koalisi Indonesia Maju, yaitu Prabowo Gibran. Tapi ketika dibawa ke tingkat pilkada, itu masing-masing punya kepentingan subjektif yang bertolak belakang. Baik. Ya, Golkar dan Gerindra, mungkin juga dengan PAN dan Demokrat, itu tidak sama. Di Jawa Barat, perbedaan kepentingan elektoral terjadi antara Gerindra dan Golkar. Tetapi kalau kita bawa misalnya ke Sulawesi Tengah, itu perbedaan elektoral antara Demokrat yang mengusung Anwar Hafid, kadernya, dengan Gerindra yang kebetulan mengusung Ahmad Ali dengan kadernya yang menjadi cawagupnya Ahmad Ali. Jadi memang beda-beda kepentingan. Jadi artinya untuk Jabar itu bisa disamakan. Oke, berarti artinya untuk Jabar akan bisa head to head begitu ya antara dua nama RK dan juga DM? Saya tidak bisa memastikan sekarang. Tapi dengan gambaran hari ini begitu, Prof? Ya, di tingkat massa seperti itu, tetapi di tingkat elit kan bisa saja terjadi titik temu ya. Antara partai-partai pendukung Pak Prabowo Gibran. Jadi ada semacam kesepakatan di tingkat elit yang bisa saja
membuat ya Golkar harus mengalah, terutama ketika ya Golkar diminta untuk menyerahkan, mengikhlaskan Ridwan Kamil maju di Jakarta untuk mengalahkan Anies Baswedan. Oke, tapi Karena secara umum, bisa saya lanjutkan sebentar, ya, Bram? ya, silakan. Oke. Karena tidak ada nama lain dari koalisi Indonesia Maju yang bisa mengalahkan Anies Baswedan kecuali Ridwan Kamil. Dan kalau pertimbangannya itu, ya mungkin saja terjadi kesepakatan Gerindra mendukung Ridwan Kamil di Jakarta, tapi Golkar mendukung Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Oke, itu menjadi salah satu solusi ya, atau alternatif yang mungkin saja terjadi. Dan kami akan juga nanti tanyakan pada segmen berikutnya, nanti dengan Bang Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar yang akan bergabung sama kami usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Pilihan Indonesia akan kembali setelah ini. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi, serta yang baru saja bergabung, Bang Ahmad Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar. Assalamualaikum, Bang Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bang Doli, langsung saja. Jadi kalau dengan survei nama Kang RK ini cukup tinggi begitu, ini menambah kepedean dari Partai Golkar kemudian untuk RK ya di Jabar saja, tidak perlu ke Jakarta begitu, Prof? Bang Doli? Iya, benar seperti yang beberapa kali kami sampaikan, ya, kita melihat bahwa realitasnya sampai hari ini elektabilitas Ridwan Kamil di Jawa Barat itu lebih tinggi, bukan hanya sekedar dibandingkan dengan nama-nama lain, tetapi juga kalau kita bandingkan dengan posisi Ridwan Kamil di Jakarta. Ya, karena kami kan memberikan surat, ada dua surat tugas ya kepada saudara Ridwan Kamil di Jakarta dan di Jawa Barat. Nah, itu kita berikan kemarin suratnya pada bulan November 2023. Nah, sambil kita menunggu pada akhirnya nanti keputusan pada tanggal 27 sampai 29 Agustus, tentu kan kita melihat perkembangan dan dinamika yang terjadi. Nah, per hari ini ya, kita melihat bahwa idealnya Ridwan Kamil itu memang lebih pas, lebih cocok memimpin Jawa Barat kembali. Oke. Ini pandangan Golkar gitu. Tapi kalau kemudian Gerindra tetap dengan nama Kang DM, Kang Deddy Mulyadi begitu, apakah ini akan bisa menemukan titik temu atau jangan-jangan nanti akan head to head begitu dengan dua kutub, ya Golkar dengan RK, Gerindra dengan Deddy Mulyadi begitu, Bang Doli? Ya, tentu kita juga memahami bahwa Golkar ini adalah bagian dari koalisi Indonesia Maju, ya, yang kita juga sudah punya kesepahaman bahwa kita akan coba terus bisa merawat kebersamaan kita yang kemarin sudah teruji, kita bisa bersama-sama mengantarkan Pak Prabowo dan Pak Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Ya. Dan kita sebenarnya sudah sering sekali membicarakan kalau bisa koalisi ini terus bisa bersama-sama selama 5 tahun, termasuk menghadapi event politik seperti pilkada gitu. Nah, itu makanya sampai sekarang kita sebetulnya belum ada mengambil keputusan apa-apa ya. Karena tadi kan ini pandangan dari Partai Golkar sekarang dan kita masih punya waktu kira-kira 1,5 bulan lagi ya. Jadi 1,5 bulan ini kan saya kira waktu yang cukup untuk melihat dinamika perkembangan yang terjadi di lapangan, termasuk hasil-hasil survei berikutnya ke depan, termasuk juga membangun atau merajut komunikasi kembali dengan pimpinan partai politik yang lain, sehingga nanti keputusan itu adalah keputusan yang matang dan bisa mengakomodir semua kebersamaan kita dalam partai politik di Koalisi Indonesia Maju. Oke, berarti kalau kemudian bicara kebersamaan tadi, seberapa mungkin nama RK dibawa ke Jakarta dan Golkar akan mendukung Deddy Mulyadi di Jawa Barat begitu, Bang Doli? Ya, sejauh ini kita melihat bahwa peluang Ridwan Kamil itu masih lebih besar di Jawa Barat, bukan di Jakarta. Gitu. Nah, nanti bagaimana keputusan akhir, komposisinya seperti apa gitu ya. Dan ini kan juga nanti bukan hanya bicara Jakarta dan Jawa Barat saja, tetapi juga bicara tentang keseluruhan ya. Jadi mana wilayah-wilayah yang memang kita bisa bersama, saya kira kita sepakati gitu. Tapi mungkin saja bisa ada daerah-daerah yang memang pada akhirnya kita punya kalkulasi masing-masing. Misalnya
di Banten, ya. Mhm. Dari awalnya Golkar dari awal sudah mengkomunikasikan dengan partai politik lain bahwa kita mendukung Ibu Airin, tapi kan teman-teman punya hitungan yang lain juga ya, teman-teman Gerindra yang kemudian akhirnya mengajukan ketua DPD-nya sendiri untuk maju juga gitu. Baik. Nah, saya kira ya pada saat tertentu nanti bahwa kita sepakat untuk bisa mencalonkan kader kita masing-masing, selama itu menjadi kesepakatan bersama, ya saya kira apa boleh buat, tidak ada masalah juga ya. Baik. Oke. Karena kan tujuannya kan ikut konsentrasi ini kan semuanya saya kira sama, partai politik manapun pasti ingin menang, toh. Oke. Apakah itu menang sendiri atau menang bersama-sama. Ya. Kalau kita bisa menang bersama-sama, alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya pada akhirnya kita sepakat untuk mendorong kader kita masing-masing, ya itu yang saya sering katakan, ya kita fasa biqul khairat aja, belum dalam kebaikan kan, kira-kira begitu. Oke, baik. Nah, ini saya ingin tanyakan analisa dari Prof. Burhan begitu. Jadi kalau kita melihat paling tidak dari kursi DPRD-nya Jawa Barat dari Pileg 2024, Gerindra 20 kursi, PKS 19 kursi, Golkar 19 kursi, artinya paling tidak masih ada PKS begitu, Prof. Burhan. Ini apakah menjadi kunci juga bagi Golkar ataupun Gerindra nantinya memasangkan dengan PKS? Kalau kita lihat dari survei yang tadi saya rilis, sebenarnya basis pemilih Ridwan Kamil dari konstituen PKS sudah sangat besar. Oke. Ya, yang agak kurang justru basis pemilih Deddy Mulyadi dari kalangan konstituen PKS. Dan sebenarnya itu mudah dijelaskan ya. Jadi kalau kita lihat memang ada isu terkait dengan penerimaan kelompok Islam religius di Jawa Barat terhadap Deddy Mulyadi. Dan itu tidak terjadi dalam kasus Ridwan Kamil. Ya. Jadi dalam pengertian Deddy Mulyadi lebih punya kepentingan untuk menarik PKS ketimbang Ridwan Kamil. Meskipun lagi-lagi bukan berarti Ridwan Kamil dan Golkar mengabaikan PKS. Karena bagaimanapun PKS kursinya cukup besar. Dalam survei pun per hari ini PKS masih menempati peringkat ketiga di Jawa Barat. Dan mesin partainya terkenal sangat militan dan solid. Terutama dalam mengatrol elektabilitas calon yang mereka dukung. Atau jangan-jangan itu akan bisa membentuk poros baru begitu, Prof. Kemudian banyak narasi yang berkembang, koalisi perubahan juga akan membentuk poros-poros di beberapa tempat lain di Pulau Jawa. Itu menjadi rasionalkah kemudian untuk Jawa Barat? Nah, untuk Jawa Barat memang ada indikasi PD Perjuangan dengan PKS akan membangun koalisi, terutama untuk melawan dominasi koalisi Indonesia Maju. Ya. Tetapi tokoh yang diusung per hari ini, Heru ketua PKS Jawa Barat maupun Ono ketua PD Perjuangan Jawa Barat, itu terlalu jauh di bawah ya untuk mengejar ketertinggalan ke Ridwan Kamil maupun Deddy Mulyadi. Jadi kalau terlalu jauh, itu mesin partai sekuat apapun juga berat itu untuk mendongkrak elektabilitas calon. Nah, mungkin saja mereka sedang melirik ya nama-nama besar yang punya latar belakang Jawa Barat untuk dipadukan, dikombinasikan. Tapi lagi-lagi per hari ini nama yang muncul ya Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi dengan selisih signifikan antara Ridwan dan Deddy. Oke, baik. Prof, kalau begitu ketika tadi Bang Doli juga sudah mengatakan paling tidak di Banten saja, Gerindra dengan koalisi Banten Maju, Golkar masih dengan nama Bu Airin, akankah model ini juga bisa terjadi di Jawa Barat begitu, Prof, dengan kondisi hari ini? Ya, bisa saja. Apapun bisa terjadi. Seperti yang tadi saya sampaikan, Bram. Motif Pilpres dan Pilkada tidak harus bangun. Jadi tidak linier. Karena memang berbeda kepentingannya. Nah, ada istilah tadi competition. Di tingkat Pilpres ada cooperation. Tetapi di tingkat Pilkada masing-masing partai punya kepentingan subjektif elektoral yang berbeda-beda. Bisa sama tetapi lebih banyak bedanya. Karena jangan lupa Jawa Barat adalah populasi pemilih terbesar se-Indonesia. Jadi siapapun partai Golkar ataupun Gerindra termasuk PD Perjuangan punya kepentingan untuk melanjutkan dominasinya di provinsi ini. Tetapi kasus Banten memang agak beda, Bram. Kasus Banten ini Gerindra sepertinya kecewa karena Airin tidak memilih kader Gerindra sebagai wakilnya. Dan itu memicu Gerindra untuk mencalonkan kader sendiri untuk melawan dominasi
Airin di Baik, Banten. baik, oke. Untuk Banten kita akan bahas di kesempatan lainnya. Saya terakhir ke Bang Doli kalau begitu. Jadi artinya Bang Doli, ketika memang nanti tidak akan bertemu begitu, akan mirip dengan kondisi di Banten, akankah kemudian Golkar juga membuka komunikasi dengan poros-poros lainnya di luar Koalisi Indonesia Maju begitu, Bang? Ya tentu kita sih selama ini kan juga membangun komunikasi ya dengan partai-partai politik yang lain. Nah, dalam rangka untuk bagaimana supaya bisa memberikan dukungan kepada calon kita. Tapi tetap kita akan memprioritaskan Koalisi Indonesia Maju, sembari kita menunggu juga komunikasi dengan partai-partai politik yang lain. Jadi yang lebih prioritas akan dengan Kim-nya, atau kemudian yang penting yang dimajukan adalah nama RK-nya begitu, Bang? Ya RK, ya kita RK, tapi kita mengkomunikasikan dengan Koalisi Indonesia Maju. Kalaupun kemudian memang tidak ketemu, ya kita harus berkomunikasi juga dengan partai politik yang lain. Baik, baik. Oke, kami publik akan tentu menunggu bagaimana dinamikanya. Terima kasih atas waktu dari para narasumber. Ada Prof. Burhan dari Indikator Politik serta Bang Doli, Waketum Partai Golkar telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya.